19 tahun gara-gara Bitcoin. Ya, ini bener ya. Dan inilah kisah gua. Gua ceritain gimana caranya gua di umur 19 tahun beli kantor gara-gara Bitcoin. Ikutin gua. Langsung aja guys ya, kita masuk dan review. Ada siapa aja di dalamnya? Udah pasti ada tim gua, teman-teman. Nah, di sini adalah kantor gua ya. Kantor yang gua beli gara-gara Bitcoin di umur 19. Ini real, teman-teman ya. Langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Ya di sini ada parkiran cuy ya, udah pasti ya. Ini motor-motor karyawan gua. Dia beli PCE gara-gara kerja ikut gua. Beli CRF gara-gara kerja ikut gua. Langsung aja kita spill. Nah, di sini ada teman-temanku yang sejati ini. Lagi ngapain kalian cuy? Lagi kerja. Lagi kerja. Biasanya nggak rapat kayak gini, spesial ini biasanya nggak rapat kayak gini karena mungkin belum ada skat-skatannya guys. Langsung aja guys. Nah, di sini ada kucing gua. Cet. Nah, ini kucing gua ganteng banget guys. Sini dikit. Nah, nih spill nih. Bangun, jangan tidur mulu kau. Ya udahlah ya, kerjaan kucing emang kayak gitu guys ya. Langsung aja nanti gua tunjukin gimana caranya gua beli kantor ini. Gua nggak berniat sombong guys ya, tapi emang gua tunjukin ke kalian kalau Bitcoin itu emang se-powerful itu ya. Jadi Bitcoin itu yang menyelamatkan hidup gua nih ya. Bukan menyelamatkan sih ya, istilahnya membantu hidup gua lebih layak lah. Dan ini ada bakso. Buset, baksonya gede banget, enak banget ini. Nah, ini ada tangan kanan gua guys, namanya Pak Sadeng atau enggak biasanya disebut Robi. Halo bro. Halo guys. Gimana? Ini udah masuk kamera nih. Iya, masuk YouTube nih ya. Kita lihat 5 tahun lagi kita jadi apa ya? Siap. Santai ya. Santai. Kita tuh bergerak di bidang game ya, khususnya jual beli akun dan rental FF. Betul banget. Tapi kita lagi transisi ke finance. Itu dia loh, ke saham dan Bitcoin itu. Tapi Bitcoin bukan kripto. Oh ya, jangan lupa ya. Okay. Kurang lebih kayak gitu guys ya. Dan ini ya masih gua bangun tipis-tipis lah karena modalnya lagi gua alokasikan ke saham coy. Emang ownernya ini rada-rada finance banget gitu loh. Nah, kita langsung aja naik, kita spill ya. Nanti di akhir video nanti gue jelasin gimana caranya gue beli kantor 1,1 miliar ini gara-gara Bitcoin cuy ya. Kita langsung aja cus berangkat ke atas. Ada siapa aja di atas kira-kira ya? Nah, ini gue udah di tangganya kantor gue teman-teman ya. Langsung aja kita spill ini ya. Nih kurang lebih di belakangnya ya kayak gini teman-teman ya. Terus juga ya udaranya enak banget masuk depan belakang ya. Kantor gua ini emang the best banget ya. Ya ini bisa dibilang base camp gua lah teman-teman ya. Di sini adalah TV buat biasanya gua presentasi teman-teman. Dan di sini ada papan tulis biasanya gua ngejelasin ke karyawan gua gimana project-project dan lain-lain. Nah, di sini adalah tempat favorit gua. Biasanya kalau malam tuh meratapi nasib dan memikirkan hari yang paling penting teman-teman. Apakah rencana gue tuh sesuai dengan apa yang gue mau? Apakah yang gue lakukan itu sesuai dengan mimpi gue? Jadi kurang lebih tuh kayak gini. Enak banget gak sih? Gimana? Mau nggak kalian punya kantor di usia muda kayak gue kayak gini guys? Langsung aja kita spill. Siapa sih bersih banget di dalam? Yuk ikutin gue. Oke, di ruangan yang pertama nih dia ada ruangan buat live biasanya. Nih ada admin Fikri namanya. Dia nggak pakai baju Dani Market karena dia baru nih. Iya, Lu Bang. belum kita pakai ini baju Dani Market ya? Iya, Bang. Iya, dan sini ada cewek guys, cantik banget. Siapa kalian bisa tebak nih cewekku guys? Hai sayang, say hi. Halo. Halo Ini guys. cewekku namanya Halo, Azza guys ya. Nih Bang Dani, kalian yang tanya-tanya tentang Bang Dani. Saya ngapain bantu Fikri? Iya. Gabut. Iya. Wih, banyak yang nonton ya. Iya dong. Oke, jadi kita tuh bergerak di bidang JBFF dan rental FF cuy. Ya, langsung aja nih. Cewekku cantik banget guys ya, tuh liatin nih. Lagi live dia guys ya. Nah, di sini ada kamar mandi cuy ya. Lanjut di sini ada kamar mandi ya, spill tipis-tipis boleh lah ya. Kita biasa gua ngaca di sini nih. Mau kerja gitu ya guys ya. Langsung aja gua spill ke ruangan yang kedua. Biasanya gua di sinilah bekerja teman-teman. Yuk masuk aja langsung. Nah, di sini adalah tempat gua bekerja. Di sini adalah panutan gua, kan bisa lihat ada foto gua, Andra Kim, ya, Timothy dan Warren Buffett. Gua tuh bener-bener ngefans banget sama mereka cuy, sumpah. Kenapa? Karena mereka tuh benar-benar menurut gua sih panutan yang bisa dicontoh teman-teman ya. Lewat jalur investasi mereka bisa kaya. Dan gua sekarang tuh lagi mendalami apa yang itu namanya saham teman-teman kayak gitu. Di sini gua bekerja dan di sini ya ada buku-buku Warren Buffett, Security Analysis, The Richest and Babylon, The Intelligent Investor, ya Ray Dalio Principle ini. Dan ini mobil impian gua. Yang pertama ada Civic,
terus juga apa Ferrari 458, ada Jesko. Kenapa gue pilih Ferrari 458? Karena gue tuh suka suaranya menggelegar dan juga biar kayak Andri Hakim, malah gue santai ya. Jadi gue tuh bekerja di sini teman-teman ya, biasanya ya ini setup PC gue ya, kalian bisa lihat di situ. Gue biasanya kalau ngoceh-ngoceh live bikin konten di sini teman-teman, dan menganalisis market udah pasti ya. Biasanya gue tuh pakai Stockbit lah karena kita masih retail. Dan hari ini gue lagi akumulasi saham inisial C emitennya ya, kalian bisa lihat. Harusnya ini calon multibagger teman-teman ya. Langsung aja gue ceritain gimana caranya gue dapetin kantor di usia 19 tahun gara-gara Bitcoin. Nah guys, gue bakal ceritain gimana kisah gue ya. Di umur 19 tahun ini gue beli kantor 1,1 miliar ini. Ya ini bukan cerita settingan, ini real ya. Kalian bisa lihat track record gue di IG dan YE. Gue bermula dari konten kreator game Free Fire teman-teman ya. Saat itu gue tuh di usia 14 tahun, saat itu nolep banget 2018. Gue cuma bisa cuma bisa lihat temen gue nonton main game Free Fire, dan itu ambisi gue pengen banget jadi YouTuber saat itu teman-teman ya. Jadi kayak gitu, gue tuh lihat dulu tuh di YouTuber di FF ada Frontal Leda, Sepcil, kalau kalian nonton FF tahu lah ya harusnya ya, Bang Budi gitu. Gue tuh saat itu pengen banget jadi YouTuber, tapi gue nggak punya HP aja nggak punya. Gue tuh bener-bener dari keluarga dari nol teman ya. Bapak gue aja pembecak, terus sekarang bapak gue udah wafat di umur 19, gue udah jadi tulang punggung keluarga. Oke, balik ke kisah gue. Saat gue umur 14 tahun, di situ gue pas 15 tahun, gue seneng banget dikasih gue HP ya, HP Sony saat itu Xperia X3, gue inget banget. Saudara gue ngasih gue HP, nggak mampu itu keluarga gue ya teman-teman ya. Jadi saat itu gue dikasih HP, langsung lah gue pengen banget langsung login FF dan download FF. Di situ ya, apa yang gue rasakan adalah excited banget main game itu ya teman-teman. Dan di situ gue berambisi untuk menjadi YouTuber. Proses bermula dengan saat gue itu SMP kelas 9, terus juga masuk ke kelas 10. Nah, kelas 9 tuh gue tuh turnamen ngejarnya e-sport, pengen jadi pro player awalnya, terus buka turnamen ya cari cuannya karena HP-nya udah gak kuat buat ngejar e-sport. Di situ gue pas kelas 10 baru tuh iseng konten, dan konten gue meledak. Gue ex konten kreator punya followers 3,5 juta ya guys ya di TikTok ya, namanya Dani juga. Gue tuh dikenal dengan duta buset Free Fire dulu ya. Oke, buat kalian ya fans gue di Free Fire, mungkin kalian nonton juga, kalian tahu lah ya gue. Nah, di situ saat itu gue tuh endorse udah jutaan teman-teman ya, udah ratusan juta juga pas gue umur 17, pas gue umur 16 lebih tepatnya ya. Endorse Cina, aplikasi itu udah masuk ke gue. Saat itu gue langsung beli apa? Beliin rumah orang tua gue. Yang pertama, ini kan kantor, beda. Rumah sama kantor beda. Jadi gue punya aset dua yang properti teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gue tuh awalnya beli rumah. Nah, pas udah beli rumah orang tua gue ini, sekitar 150 sekian ya juta udah pasti. Nah, di situ gue punya tuh uang free. Ini digimanain ya? Saat itu adalah videonya siapa? The Only One, Timothy Ronald. Di situ dia menjelaskan Bitcoin itu apa. Nah, di situ gue tuh bener-bener panas otak gue ya. Kuping gue panas banget dengerin informasi baru. Bayangin, dari konten game kreator ya, jauh banget ke finance teman-teman. Ya perlu adaptasi bagus, perlu adaptasi yang hal baru itu. Terus gue dengerin aja tuh ocehan dia. Terus gue join juga sempet ke Akademi Kripto teman-teman ya. Nah di situ gue tahu apa itu Bitcoin. Ya gue keluar masuk lah di situ sampai guru gue tunjukin profit gue tuh. Namanya Pak Rozak ya, kalau Pak Rozak nonton ya. Nah di situ gue tunjukin apa itu Bitcoin. Terus selang saat itu gue lulus ya di umur berapa? 18 tahun. Gue tuh bikin tuh makin serius nih. Startup yang gue bikin, yaitu jual beli akun dan rental. Tapi naasnya TikTok gue yang 3,5 juta followers tadi itu, yang aset gue itu kan apa ya, bentuk di situ tuh gue personal branding rame banget teman-teman, apapun bisa gue jual. Tapi naasnya apa, yang gue pilih salah ya, pilihan gue salah. Jual beli akun itu nggak ada wujudnya teman-teman, jadi TikTok gue ke-ban dan hilang. Di situ gue benar-benar ngerasa semuanya masalah datang bareng-bareng teman-teman ya, karena mungkin gue terlalu star syndrome saat itu, langsung dihambelin sama Tuhan teman-teman. Di situ TikTok gue hilang, terus gue berubah mimpi ya, bukan jadi YouTuber doang, mimpi gue udah jadi orang finance pengennya. Terus juga tahun itu 2025 itu ayah gue meninggal juga teman-teman. Jadi benar-benar barang-barang semua itu nempel di pundak gue tuh, rasanya stres juga teman-teman ya.
Nah, saat itu sebelum ayah gue meninggal, untungnya gue langsung jual 0,3 Bitcoinnya itu sekitar 450 juta dan gue beliin kantor ini. Ya, walaupun orang tua gue meninggal tapi dia udah apa ya, tahu duluan lah gue beli rumah itu, beli kantor ini maksudnya ya. Udah gue beliin rumah, ya udah gue beliin kantor juga. Akhirnya dia ada rasa bangga lah. Ya karena memang bapak gue pembecak teman-temannya, ibu gue juga ibu rumah tangga doang. Jadi kisah gue nih bener-bener no privilege, bener-bener ya modal nekat sih, ya gitu doang sih. Nah di situ gue beli kantor ini dan sisanya baru gue ya cicil tapi nggak versi bank, langsung ke orangnya. Untung orangnya baik ya, thank you. Nah disitulah asal mula gue beli kantor gara-gara Bitcoin. Jadi ini track recordnya jelas teman-teman ya. Jadi bocah yang pengen banget jadi YouTuber, terus dikasih HP sama saudaranya, terus dia jadi YouTuber, beliin rumah orang tuanya, bangga banget, terus dia punya cash dan dia kenal Timothy Ronald ya, terus beli Bitcoin, terus beli kantor ini. Ya, track record gue jelas banget, gue nggak fake ya. Kalian bisa lihat di Instagram gue dan Yehe. Gua tuh kenapa pindah ke finance? Ya karena gua rasa duit di sini tuh gede. Gua udah lama bekerja di Free Fire, terus ngerasa juga kayak stuck aja gitu. Dia di segitu-gitu doang. Tapi di dunia finance ini bener-bener uang triliunan, uang miliaran teman-teman. Itu yang bikin gua pengen ke sana. Oh ternyata nyari uang di sini tuh lebih enjoy, lebih gampang, tinggal perkalian uang gitu loh. Kayak ikut saham IPO aja kalau cuan dia dapat 400 kayak BBS lah kemarin meskipun 3 lot ya kan. Jadi uang-uang gratis, uang-uang kalau kita tahu cara main market tuh bener-bener powerful dan enjoy gitu gua ngerasanya ya. Terus juga pas saat itu 2024 gua berbisnis, gua kan dapetin 400 sekian itu 0,3 Bitcoin dari berbisnis teman-teman. Jual beli akun gua ketemu ke Andrew, ikut-ikut close CEO. Jadi gua tuh pernah bisnis banget orangnya ya, CEO banget dulu pernah. Nah, ini foto gua sama ko Andrew. Terus nah, sekarang yang lebih bikin gue tuh target gue sampai tua apa ya, ke investasi. Gue kenal Andri Hakim, udah pernah ketemu juga nih fotonya ya. Terus Timothy, gue pernah join kelasnya. Terus juga Gablere ya. Jadi gue tuh lebih ke arah tertarik ke sana teman-teman. Nggak tahu kenapa panggilan arah gue tuh kayaknya ke sana gitu. Terus juga the only one Warren Buffett udah pasti. Ya kurang lebih kayak gitu kisah gue ya. Udah pasti real, kalian bisa pastikan track record gue. Ya track record nggak bisa dibohongin teman-teman ya, karena jejak digital juga ada. Emang gue dulu tuh content creator yang ingin pindah ke dunia investasi gitu teman-teman ya. Ya udahlah kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa kalian subscribe. Gua Muhammad Ummi Ramadhani izin pamit. Saksikan gua terus ya, subscribe, ikutin perjalanan gua karena gua bakal tunjukin ke kalian kalau anak gamer bisa loh terjun ke dunia investasi. Gas, gua tunggu ya kalian.